Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Melanjutkan pembahasan yang tertunda pada pertemuan sebelumnya, kita telah sampai kepada pembahasan pembagian kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab sama dengan kata dalam bahasa Indonesia. Dan ia memiliki 3 macam. Yang pertama adalah isim, yang artinya adalah nama atau kata benda, fiil yaitu kata kerja, dan huruf yaitu kata sambung atau kata penghubung atau kata tugas. Di antara contoh isim, baitun artinya rumah, madrasatun artinya sekolah, ustadun artinya guru. Kemudian contoh fiil, yaktubu artinya sedang menulis, yaqra'u sedang atau akan membaca, yajlisu sedang atau akan duduk. Kemudian untuk contoh huruf, wa artinya dan, au artinya atau, thumma artinya kemudian. Kemudian untuk lebih mengenal dekat seperti apa itu isim, maka kita harus mengetahui ciri-ciri isim. Terdapat beberapa tanda isim. Yang pertama, berakhiran kasrah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Maka di sini bismi dia adalah isim. Tanda isimnya adalah kasrah di akhirnya. Allahi juga sama, dia isim, yaitu tandanya harokat kasrah di akhirnya. Kemudian Ar-Rahmani juga isim karena tanda kasrah di akhirnya. Ar-Rahimi juga dia isim karena tanda kasrah di akhirnya. Kemudian tanda isim yang kedua berakhiran tanwin. Baik tanwinnya berupa dhammah atau dhammatan, kemudian kasratan atau 2 kasrah, atau fathatan 2 fathah. Contohnya baitun, baitan, baitin. Maka ini semuanya isim karena tandanya adalah tanwin di akhirnya. Kemudian tanda berikutnya untuk isim karena berawalan alif lam. Baik alif lamnya qamariyah, yaitu yang dibaca jelas, atau syamsiyah yang tidak dibaca. Contoh alif lam qamariyah, alhamdu. Maka di sini alhamdu adalah isim, tandanya bersambung di awalnya dengan alif lam. Juga al-kitabu, al-Qur'anu. Ini semua contoh isim karena bersambung dengan alif lam di awalnya. Contoh lain untuk isim karena bersambung dengan alif lam yaitu alif lam syamsiyah. An-naru, asy-syamsu, as-sami'u. Ini semua adalah isim karena bersambung dengan alif lam di awalnya. Kemudian untuk mengetahui isim kita bisa memperoleh dengan 2 cara. Yang pertama dilihat dari artinya. Maka kalau ia menunjukkan kepada kata benda atau nama orang seperti Sufyan, maka itu isim. Yang kedua, melalui tanda-tanda khusus. Untuk tanda khusus diantaranya
yaitu ada yang berharokat kasrah. Contohnya Maliki Yaumiddin, maka Maliki dia isim tandanya kasrah, Yaumi juga isim karena tandanya kasrah, dan Ad-Dini juga dia termasuk isim karena harokat kasrah plus alif lam. Kemudian untuk tanda khusus yaitu nyambung di akhirnya harokat tanwin. Contoh adzabun alimun. Di sini isim karena harokat tanwin di akhirnya. Contoh as-sami'u al-basiru, juga sama, ini isim karena berawal alif lam. Yang keempat contohnya Utsmanu, ini isim karena dia nama orang. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa suatu kata disebut isim dengan ciri-ciri berikut. Yang pertama adalah dengan melihat nama. Jadi kalau benda tersebut dia adalah merupakan kata benda, maka itu isim. Yang kedua dengan sifat atau ciri khusus. Nah, ciri khusus ini ada dua. Yang pertama di awal kata, dan yang kedua di akhir kata. Contoh yang di awal kata yaitu nyambung dengan alif lam. Contohnya alhamdu, al-masjidu, al-baitu. Maka ini semua isim karena nyambung dengan alif lam di awalnya. Kemudian tanda isim yang ada di akhir kata, yang pertama berharokat kasrah. Contohnya fil baiti. Dan dalam kata ini terdapat beberapa contoh atau terdapat beberapa tanda. Selain kasrah juga ada alif lam. Yang kedua, nyambung dengan tanwin. Baik itu dhammatan, kasratan atau fathatan. Contohnya baitun. Hanya saja perlu diketahui bahwa antara alif lam dengan tanwin ia tidak akan mungkin bersatu. Maksudnya bahwa tidak mungkin dalam satu kata ada tanwin dan alif lam. Contoh al-baitun, maka ini salah. Kenapa salah? Karena di awalnya ada alif lam, maka otomatis di akhirnya mesti dibuang tanwinnya sehingga menjadi al-baitu. Dan begitu juga apabila suatu kata yang tidak beralif lam sementara ia bukan isim yang terlarang dari bertanwin, maka mesti ditanwin. Contoh baitun, kita tidak mengatakan baitu. Kenapa? Karena ini
isim yang mesti ditanwin karena tidak ada alif lam di awalnya. Barakallahu fiikum.